Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita bergabung langsung dengan Rivana Pratiwi di Gedung DPR Jakarta. Rivana. Ya, Putri, masih dari rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah masuk ke materi pendalaman di mana seluruh anggota Komisi 3 diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada pimpinan KPK terkait perkembangan sejumlah kasus. Tadi dari fraksi PKS, anggota Komisi 3 Indra sempat melontarkan pertanyaan terkait perkembangan kasus bailout Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Mengapa KPK hanya menetapkan 2 orang tersangka dari pejabat Bank Indonesia yakni SCF dan BM. Sementara sudah ada bukti keterlibatan dari mantan Gubernur Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden yakni Budiono, dan tadi Indra mendesak agar KPK segera memeriksa Budiono. Dan saat ini anggota Komisi 3 dari fraksi P3 yakni Ahmad Yani sedang melontarkan pertanyaan dan kita ikuti materi pendalaman dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan KPK. Apa yang dilakukan KPK dalam kualifikasi kata administrasi itu disebut dengan membentuk penyidik. Kalau kita hubungkan pasal yang disebutkan seperti tadi, mulai dari konteksnya pasal penyelidikan, penyidikan dan penuntut. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu juga pada proses penyidikan, begitu juga pada penuntut, bahwa yang diangkat. Dan ini harus dikorelasikan pasal 43 ini dengan pasal-pasal sebelumnya, tidak bisa dia berdiri sendiri. Pasal sebelumnya itu menurut saya sudah cukup jelas. Jadi, pasal apa yang dimaksud dengan penyidik itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menguat KPK, kenapa kita tidak memberikan ruang bahwa KPK boleh membentuk penyidik? Maka dia tidak terikat lagi. Itu satu. Menurut saya problem di regulasi. Tapi kalau pimpinan KPK menganggap bahwa ini berbahaya, dalam rangka sekarang ini kena nanti di DPR digoreng-goreng, berarti itu alasannya politis. Saya bisa paham itu. Oh, ada alasan politis karena mungkin saja nanti akan digoreng-goreng gitu. Tapi yang saya kaget-kaget ya, termasuk dengan abang saya penasihat KPK, bahwa kita punya berkeinginan itu langsung dibombardir sedemikian rupa. Ya, seolah-olah kita ini betul-betul pihak yang tersudutkan sedemikian rupa ingin melemahkan KPK. Ini menurut saya kita tidak sehat. Mungkin kita belum sehat dalam bernegara dan bermasyarakat. Fungsi DPR adalah fungsi yang diberikan otoritas oleh konstitusi adalah untuk membentuk undang-undang sama pemerintah. LSM ngomong kita pahami, tapi organ negara yang ngomong saya tidak pahami. Bisa KPK masuk dan dalam proses pembahasan itu bersama-sama biasa kita dari unsur pemerintah. Di situ mari kita perdebatkan. Kalau membro politik masuk ke DPR, mari kita berpolitik. Itu yang pertama catatan saya. Ini lemah. Yang kedua, tadi Pak Desmond mengatakan koordinasi supervisi. Di samping itu memang ada persoalan legalisasi juga. Regulasinya. Di dalam struktur anatomi undang-undang ini tidak ada yang namanya tuh deputi koordinasi dan supervisi. Padahal undang-undang ini memberikan manat tugas utama menurut pandangan saya adalah KPK Tergal Organisation untuk memberikan pemberdayaan kepada kejaksaan dan kepolisian agar menjadi lebih baik. Tapi dalam struktur undang-undang ini di bagannya tidak ada bidang itu. Itu kan kehilapan pembuat undang-undang. Tidak juga sempurna DPR membuat undang-undang ini. Pasti ada kekeliruan dan kesalahannya. Tapi dengan kelemahan-kelemahan ini, nah ini ada kelemahan-kelemahan undang-undang ini, menurut saya pimpinan KPK jilid 3 ini punya komitmen. Kan punya komitmen. Sudah mulai nampak satu demi satu kasus besar yang mulai dikemukakan. Tapi di lain pihak
ada harapan masyarakat juga terhadap kasus-kasus besar yang menyita. Tadi saudara Indra narasinya cukup bagus, cuman agak emosional. Mungkin kita harus pahami suasana kebatinan saudara Indra. Kalau saya kan suasana kebatinannya tidak dalam suasana kebatinan marah, tapi deg-degan kan. Hati Haji. Kasus BLBI, KLBI, jadi jangan dipotong Pak Indra. Kasus itu jangan BLBI saja. Kalau BLBI 137 triliun. Kasus KLBI itu 307 triliun. Hari ini rakyat Indonesia masih membayar tiap tahunnya 60 triliun per tahun. Ini Mas Bambang sangat ahli kalau urusan itu. BLBI sudah jelas faktanya, keterlibatan Saudara Budiono. Peristiwa ini diulangi lagi pada peristiwa Senturi. Syukur alhamdulillah sudah ditetapkan 2 tersangka, ya kan? Tapi kalau hanya 2 tersangka ini ditetapkan orang dalam kondisi yang tidak punya power lagi, BF sudah sakit seperti itu, terus BM juga seperti itu, zolim saya bilang KPK kalau hanya 2. Karena keputusan diambil ini adalah kolegial yang bersama-sama. Fakta itu sudah ada. Kalau kita bandingkan dengan kasus PON di Riau, nah ini kan banding ya, Apple kasusnya juga. Kasus PON Riau itu anggota DPRD-nya sebagian sudah menjadi tersangka. Mereka lapor ke sini Pak. Karena kita ini Komisi 3, seluruh masyarakat boleh melapor. Termasuk pimpinan KPK, kalau ada masalah boleh lapor juga. Komisi 3. Lapor, kita tanya. Kami saja hanya ikut rapat Pak. Saya tidak tahu masyarakat rapat tidak terima uang sama sekali. Karena dia kebetulan anggota pansus. Rapat ikut memutuskan. Kalau model menetapkan tanda kasus itu, maka harus diperlakukan hal yang sama terhadap kasus Senturi. Karena yang memimpin rapat itu adalah untuk Bank Indonesia. Nah, teman saya ada harapan karena disebutkan di situ bukan person. Kasus Senturi disebutkan adalah peristiwa kejahatan korupsi yang dilakukan, yaitu dalam proses EPJP dan dalam proses penetapan Bank Senturi Bank gagal dan tampak sistemik. Berarti 2 tindak pidana yang dilakukan di situ. Nah, ini pasti sudah masuk. Kalau EPJP domainnya masih di BLBI, kalau menetapkan Senturi berdampak itu sudah melibatkan KSSK. Ya kan? Jelas barang itu KSSK itu siapa kan? Nah, ini kasus Senturi, kasus BLBI. Hambalang sudah tuh, tapi belum tuntas ini, baru tangga ketiga ini. Kasus Hambalang kita mari bongkar Pak. P3 juga siap Pak Suding, bukan tidak siap. Kalau kita mau bongkar korupsi siapapun harus kita siap. Hadis Nabi itu andai pun Fatimah mencuri kupotong tangannya. Nggak ada masalah. Oleh karena itu Pak Abraham, P3 ingin memulai tahun ini dengan membuat fakta integritas. Kapan nanti kita buat fakta itu? Sikat saja. Apa peduli kita? Kalau memang kita konsen betul pemberantasan korupsi ini, karena